wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 prinsip yang seharusnya diketahui setiap muslim, karena perkara ini sangat mendasar dan sangat menentukan nasib kita di dunia sampai di akhirat kelak. Kebahagiaan kita yang hakiki sangat bertumpu sejauh mana kita mengenal dan mewujudkan tentang 3 perkara ini, yaitu prinsip mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mengenal dinul Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya, dan mengenal yang ketiga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengenalan kita terhadap 3 perkara ini adalah penentu kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Tidak akan kita bisa menggapai kebahagiaan hakiki kecuali dengan mengenal Allah, mengenal agama yang Allah turunkan, dan mengenal nabinya, Rasul yang Allah utus untuk menyampaikan agamanya. Bapak sekalian, kita sedang dalam pembahasan prinsip yang kedua, al-aslu tsani, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perkataan beliau ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang muttabi, orang yang dalam beragama itu senantiasa memiliki semangat untuk mengetahui dalil-dalilnya, sehingga benar-benar kita beragama dengan agama Allah, agama Rasulnya, bukan justru menyelisih apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Sehingga setiap amalan kita pastikan bahwa itu adalah perintah Allah, bahwa itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar katanya dan katanya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat berbeda antara pendidikan orang yang mereka itu diajak beragama dengan pendidikan beragama dengan taklid. Kalau beragama dengan dalil itu, kita senantiasa akan diarahkan kepada dalil. Kamu itu beramal begini, dalilnya ini loh. Sehingga kita mantap. Setiap kita mengamalkan amalan yang kita lakukan, memang begitulah agama mengajarkan kepada kita. Berbeda dengan orang yang mereka ini taklid. Ini sekedar mengikuti perkataan orang. Dia tidak akan memiliki dasar amalan kecuali hanya katanya. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz. Sehingga tidak memiliki kemantapan di dalam beramal. Beda dengan orang mereka beramal dengan dalil. Para ulama
Statusnya bukan dalil. Para ulama adalah menjelaskan dalil. Menjelaskan dalil. Sehingga apabila kita mendapatkan perkataan seorang ulama yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil, maka mesti kita tinggalkan perkataan ulama tersebut dan kita kembali kepada dalil. Cara seperti itu adalah pelajarannya para ulama sendiri. Contoh namanya Imam Malik. Beliau mengatakan, innama ana basyarun. Saya ini manusia biasa loh. Ukhti'u wa usib. Aku ya kadang salah, aku ya kadang benar. Sehingga, kata beliau, setiap orang itu yukhad wa yutrak. Pendapatnya bisa diambil, pendapatnya bisa dibuang. Illa sahibu hadzal qabri, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh yakni dibuang, mesti diterima. Adapun selain Rasulullah SAW, sifatnya adalah menjelaskan dan bukan merupakan sumber. Sehingga seandainya ada penjelasan seorang ustadz atau seorang ulama yang ternyata jelas-jelas bertentangan dengan dalil, maka seorang muslim diajarkan untuk mengikuti dalil. Ini prinsip. Sehingga tidak mengajak kepada fanatik kecuali kepada dalil. Beda orang yang mereka itu mengajak fanatik. Pokoknya kalau dari Ustadz Fulan ini benar. Pokoknya kalau menyelisih Ustadz Fulan ini salah. Sehingga Ustadznya itu kayak Nabi. Ustadznya ini kayak Quran dan Sunnah. Ini pendidikan yang sangat berbahaya sekali. Sehingga terkadang, Bapak sekalian, pendidikan taklid ini, yang seharusnya kedudukannya di dalam masalah hukum itu sesuatu yang istihadiyah. Istihadiyah itu kan istihad ulama. Bisa diikuti, bisa tidak. Bisa ikuti ulama yang ini, bisa ikuti ulama yang ini. Tapi karena pendidikannya taklid, Bapak sekalian, itu apa yang menjadi istihadnya ulama itu seakan-akan itu adalah sunnah agama. Sehingga kalau menyelisihi pendapat ulama ini, maka dianggap sesat. Dianggap sesat. Ini karena pendidikan taklid. Ini sangat bahaya yang demikian. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang harus berlapang dada, perbedaan yang harus berlapang dada, mana yang harus, ya ini tegas. Karena tidak diajarkan cara beragamanya dengan mengikuti dalil. Bapak sekalian, kemudian beliau telah jelaskan kepada kita juga tentang makna Islam, apa itu Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tauhid adalah, Islam adalah sikap pasrah, sikap tunduk totalitas, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu adalah sikap kepasrahan kita kepada Allah yang tegak di atas prinsip-prinsip satu. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tegak di atas prinsip tauhid. Di mana seorang hamba, tauhid itu di mana seorang hamba totalitas memberikan amaliyahnya, amaliyah ibadahnya hanya kepada Allah taala. Dia tidak melakukan syirik.
Yang kedua, wal inqiyatu lahu bitta'ah. Dia melaksanakan tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan yang sepenuhnya atau dengan ketaatan yang mutlak. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Dan telah kita jelaskan. Bapak sekalian, Islam dengan definisi yang seperti ini sehingga ada para ulama, definisi yang disebutkan oleh ulama tersebut itu ada makna yang sifatnya khas, makna yang sifatnya am. Yang makna yang umum tadi yang kita sebutkan, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang umum itu adalah semua nadah dinul anbiya. Agamanya para nabi. Artinya semua para nabi dan rasul itu prinsip agamanya sama. Nabi Nuh sampai Nabi Rasulullah Muhammad SAW, semuanya prinsip agamanya sama. Sehingga dikatakan, al-anbiya'u dinuhum wahidun. Semua para nabi itu agamanya satu, yaitu dinul Islam. Islam dengan makna yang tadi, setiap nabi mengajarkan tauhid, setiap nabi mengajarkan syariat yang wajib ditaati secara mutlak, setiap nabi mengajarkan untuk berlepas diri dari kesyirikan. Ini adalah Islam dengan makna yang am, yang umum. Adapun Islam dengan makna yang khas, yang khusus, adalah Islam yang kamil, yang syamil. Islam yang kamil, yang syamil, yaitu Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah tegaskan dengan kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian, telah aku sempurnakan agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat ke atas kalian, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama kalian. Ini makna Islam dengan makna yang khas, dengan makna yang ini khusus. Kemudian, kemarin telah kita juga sampaikan Islam secara marotib tingkatan. Maratibul Islam, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini adalah tingkatan agama. Islam, iman, ihsan. Sehingga kalau dibuat lingkaran, ihsan itu yang terkecil. Kemudian berikutnya adalah iman. Kemudian berikutnya adalah Islam. Setiap muhsin, orang berbuat ihsan, pasti mukmin. Setiap mukmin pasti dia muslim. Tetapi orang yang mereka menampakkan Islam belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Karena Islam ini lebih pada penampakan zahir, penampakan zahir. Amaliyah-amaliyah yang sifatnya zahir. Nanti akan lebih kelihatan ketika kita mempelajari arkanul Islam, arkanul iman, kemudian rukun ihsan. Setiap orang yang menampakkan zahir Islam, maka dia muslim. Sekalipun minta maaf,
hatinya kosong sama sekali dari iman. Contohnya ada orang munafik. Orang munafik itu karena dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia dihukumi sebagai muslim. Dan dia dimuamalai, dipergauli sebagaimana muslim. Walaupun hatinya tidak ada iman, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita urusannya adalah menilai zahir. Zahirnya, blegernya seperti apa. Tetapi dalam penilaian Allah adalah zahir dan batin, dan lebih penting lagi batinnya. Sehingga orang yang mereka menampakkan keislaman, ada Islam yang asli, ada Islam yang palsu. Islam yang asli yaitu muslim sejati, Islam yang palsu yaitu munafik. Tapi mereka tetap dimuamalai, dipergali sebagai muslim karena dia menampakkan zahir keislamannya. Sehingga Islam, iman, ihsan ini tingkatan maratib. Iman adalah muslim yang kualitasnya telah meningkat ke derajat iman. Dan iman yang paling berkualitas, paling tinggi kualitasnya dalam derajat adalah ihsan. Ini seorang muhsin. Kemudian, setiap martabat ini memiliki rukun. Setiap martabat yang memiliki rukun. Sekarang kita bicara yang pertama, yaitu tentang Islam. Istilah rukun, sekalian, sebelum kita lanjutkan, ada perjelas istilah, yaitu Islam dan iman, hubungan Islam dan iman, kemudian ada istilah arkan atau rukun. Kalimat Islam dan iman ini, kalau Islam dan iman itu dalam satu kalimat itu hanya ada Islam atau hanya ada iman, maka Islam dan iman sama. Sama. Umpamanya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama insyaallah adalah Islam. Ini hanya ada kalimat Islam. Maka Islam dan iman sama. Maksudnya Islam dan iman adalah agama secara keseluruhan. Iman ya Islam, Islam ya iman sama. Tetapi kalau dalam satu kalimat itu ada kalimat Islam, ada kalimat iman, itu menyatu dalam satu kalimat, maka Islam dan iman berbeda. Contohnya dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah kami telah iman. Maka Allah katakan ya Rasulullah, kamu belum iman. Tapi katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Sehingga di sini ada kalimat Islam, ada kalimat iman. Maka Islam adalah hal-hal yang sifatnya zahir. Yang sifatnya zahir. Sedangkan iman hal-hal yang sifatnya ini batin. Islam yang lebih sempurna dibandingkan dengan iman. Sehingga kalimat Islam dan iman kalau dia menyatu dalam satu kalimat, maka masing-masing memiliki makna sendiri atau maknanya berbeda. Islam lebih pada perkara-perkara yang zahir, sedangkan iman sudah masuk dalam urusan yaitu batin hatinya seseorang. Kemudian istilah rukun, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Kalau rukun iman, rukun, apa sih rukun itu? Rukun salat, apa artinya? Apa rukun itu? Apa rukun ikhwan?
Kalau nggak ada gimana? Hah? Iya, hal yang harus ada pada amalan itu kalau nggak ada, nggak sah. Itu rukun. Rukun sholat diantaranya bacaan Al-Fatihah. Barang siapa yang sholat tanpa Al-Fatihah dengan sengaja, maka dia sholatnya nggak sah. Dia dianggap belum sholat. Orang yang sholat sengaja tanpa Al-Fatihah, maka dianggap dia tidak sholat atau sholatnya tidak sah. Kalau rukun iman, dari rukun yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, salah satu dari 6 ini nggak ada, imannya nggak sah. Orang pamannya tidak beriman kepada takdir, imannya rusak. Orang tidak beriman kepada hari akhir, imannya rusak. Orang tidak beriman kepada Rasul, imannya rusak. Orang tidak beriman kepada kitab, imannya rusak. Sehingga rukun ini sesuatu yang mutlak harus ada. Kalau tidak ada, maka batal. Ternyata beda dengan pada rukun Islam. Rukun Islam 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Orang kalau tidak syahadat, kafir enggak? Kafir. Orang kalau tidak sholat atau orang tidak puasa, kafir enggak? Belum tentu. Yang menjadikan sepakat kafir itu kalau dia kehilangan syahadat. Maka istilah rukun Islam menjadi tidak mutlak meliputi semuanya. Yang betul-betul rukun dalam pengertian kalau nggak ada itu Islamnya nggak sah, nggak ada, itu hanya pada nomor 1. Yang lainnya ini tidak mutlak. Ini istilah rukun. Sekarang kita lihat arkanul Islam khamsah. Ada, ini 5. Syahadatain, yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Syahadatain. Yang pertama yang kita bahas syahadatain. Pertanyaannya, kenapa syahadatain itu menjadi satu paket dalam satu rukun? Kenapa syahadatain menjadi satu paket dalam satu rukun? Artinya rukun yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Kok tidak sendiri-sendiri rukun pertama syahadat la ilallah, rukun kedua syahadat Muhammad Rasulullah? Di antara penjelasan para ulama, satu, tidak sah keislaman seorang tanpa 2 syahadat ini sekaligus. Tidak sah keislaman seseorang tanpa 2 syahadat ini sekaligus. Hanya bersyahadat la ilaha illallah tapi nggak mau Muhammad Rasulullah, nggak sah, nggak bisa. Maka Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billati ursiltu bih ila kana min ashabin nar. Kata Nabi, tidaklah seorang pun dari kalangan umatku ini yang telah mendengar kerasulanku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, lalu dia sampai matinya tidak beriman kepadaku, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Sehingga 2 syahadat ini mesti harus menyatu. Harus dia, ini sekaligus dia wujudkan. Syahadat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah.
syahadat Muhammad Rasulullah, kewajiban untuk meniti syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Artinya adalah asas agama. Yang kedua, keduanya merupakan syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan ittiba. Yang ikhlas ini adalah perwujudan dari la ilaha illallah. Yang ittiba ini adalah perwujudan dari Muhammad Rasulullah. Kalau amal itu tidak ada dua-duanya ini, maka amalnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya ikhlas, sangat ikhlas, tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima. Salatnya ikhlas sekali, tapi subuhnya 3 rakaat yang nggak diterima karena tidak ittiba, tidak mengikuti tuntunan Nabi. Atau sebaliknya, sangat ittiba banget, sudah cocok banget dengan syariat, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Kisah 3 orang yang telah kita ceritakan, yang satu orang yang berjihad sampai mati, yang satu lagi yang kedua orang yang belajar agama sampai alim, sampai mengajar, orang yang ketiga orang yang super dermawan, nyah-nyoh di jalan Allah Ta'ala. Tapi ternyata 3 orang ini tidak ikhlas. Yang jihad agar dikatakan dia seorang pemberani, jariun, sang pemberani. Yang belajar agama sampai alim, sampai ngajar agar dibilang qari alim, sang penghafal Quran dan pengajar agama. Dibilang ustadz atau kiai atau syekh atau guru atau ulama. Yang satu lagi yang berderma di jalan Allah Ta'ala, biar dikatakan jawab sang dermawan. Kata Nabi, 3 orang ini mereka dilemparkan Allah ke dalam neraka. Sehingga keduanya mesti satu paket. Alasan yang pertama adalah dia merupakan pokok agama. Tidak ada salah satunya agama dia nggak diterima, atau dia merupakan keduanya syarat amal, yaitu ikhlas dan ittiba. Nah, sekalian, sekarang kita membahas ini rukun yang pertama atau syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. La ilaha, kata beliau, ini adalah nafyu, penafian, atau peniadaan, atau penolakan. Ilallah itu namanya isbat, penetapan. La-nya kalau dalam bahasa Arab namanya la nafiyah lil jinsi. La yang fungsinya untuk menafikan semua jenis. Jenis apa? Jenis ilah. Sehingga tidak ada ilah secara totalitas, kecuali ilah yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia wajib untuk menolak, meniadakan semua jenis ilah. Ditiadakan total. Ditolak total. Dia wajib untuk menolak segala bentuk jenis ilah. Kecuali yang ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka makna kalimat la ilaha illallah dikatakan para ulama adalah
La ma'buda bihaqqin ilallah. La ma'buda bihaqqin ilallah. Ini satu-satunya makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Artinya, seandainya ada yang disembah selain Allah, maka semua yang disembah selain Allah itu adalah sembahan yang palsu. Maka ada kalimat bihaqqin, yaitu sembahan yang hak. Satu-satunya sembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, entah itu dari jenis malaikat, atau dari jenis nabi, atau jenis wali, atau benda langit, atau bahkan jin, atau juga manusia, semua yang disembah selain Allah ini adalah sembahan yang batil. Sembahan yang tidak benar, sembahan yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sehingga kalimat ini atau makna ini adalah satu-satunya makna yang benar. Bahwa satu sembahan yang hak adalah Allah, dan seandainya ada selain Allah yang disembah, maka maksudnya adalah sembahan yang batil. Oleh karena itulah, di antara makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah, di antara contoh makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah, satu, la ma'buda illallah. Ini mana yang salah? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nggak ada bihakinnya. Di mana letak salahnya ini? La ma'buda illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Kesalahannya dari dua sisi. Satu, menyalahi kenyataan. Kenyataannya itu banyak banget sesembahan selain Allah Ta'ala. Ada yang nyembah yaitu mayit, ada yang nyembah setan, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah wali, ada yang nyembah pohon keramat, ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah benda-benda langit. Sehingga kalau dikatakan la ma'buda illallah, ini menyelisih kenyataan. Atau yang kedua, kebatilannya, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini memiliki makna yang sangat batil, bahwa semua yang disembah itu adalah Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Artinya setiap yang disembah berarti Allah. Sehingga kalau ada pedet disembah berarti ya pedet itu Allah. Kalau Nyai Roh Kidul disembah berarti Nyai Kidul ya Allah. Kalau ada jin disembah berarti jin ya Allah. Kalau ada matahari disembah berarti matahari Allah. Maka ini adalah makna yang sangat batil. Sehingga ini contoh di antara makna yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah. Coba ulangi. Di mana letak kesalahan dari makna la ma'buda illallah? Di mana salahnya? Gimana? Satu, tadi apa? Salahnya di mana? Ya, yang kedua. Apa yang kedua? Menyalahi kenyataan. Kenyataannya apa? Ya, kenyataannya banyak banget sesembahan selain Allah SWT. Kesalahan kedua, contoh makna yang salah yang kedua. La khaliqa ilallah.
Tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah Ta'ala. Ini yang dikenalkan kepada kita dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Makna kalimat la ilaha illallah itu ini yang banyak dikenalkan pada kita. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Pertanyaannya, kalimat ini salah atau benar? Kalimat la khaliqa illallah ini salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Benarnya gimana? Menciptakan seluruh yang ada di semesta. Karena Yang Allah yang menciptakan. satu-satu Allah adalah satu-satunya sang pencipta. Terus la khaliqa illallah ini makna kalimat, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Benar enggak? Benar. Saya ulang lagi. La khaliqa illallah adalah makna kalimat yang atau makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Benar enggak? Benar. Benar. Lah wong saya ngasih contoh kok, contoh yang salah dari makna kalimat ilallah adalah la khaliqa illallah. Berarti salah atau benar? Ya salah. Tapi kalimat ini sendiri kalimat yang benar, paham enggak? La khaliqa illallah adalah kalimat yang benar. Tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Artinya Allah satunya sang pencipta. Tapi ini bukan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini bukan makna yang benar atau bukan makna yang dikehendaki dari makna kalimat la ilaha illallah. Sekarang yang penting buktinya bahwa kalimat ini bukan makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan pertama, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka mengakui bahwa Allah sang pencipta atau tidak? Mengakui enggak? Mengakui. Ayatnya banyak dan buktinya banyak. Di antara ayatnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya engkau ya Rasulullah tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Terus pertanyaan kedua, ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang Quraisy musyrik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menerima atau menolak? Menolak. Seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, kira-kira sikap Abu Jahal dan teman-teman bagaimana? Hah? Saya ulangi lagi. Seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, sikap Abu Jahal dan teman-teman kira-kira bagaimana diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Mau. Nyatanya menolak. Sehingga ini bukan makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Atau bukan makna yang dikehendaki dari kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Nabi mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak dengan penolakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza syai'un ujab ya Muhammad. Apakah dengan kamu mengajak saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berarti kami harus menjadikan ilah kami yang banyak, sembahan kami yang banyak itu menjadi satu ilah saja? Ini perkara yang sangat mengherankan, katanya mereka. Bahkan lebih sengit lagi mereka katakan atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami kalau mengucapkan kalimat ini berarti harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila, hanya mengikuti wong edan, kata mereka begitu.
Ini adalah penolakan mereka ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah, kalimat ini atau la khalika illallah ini bukan makna dari kalimat la ilaha illallah. Atau bukan makna yang dikehendaki dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, yang sering juga disampaikan, di antara makna yang salah dari kalimat ilallah adalah la hakima ilallah. Tidak ada hukum atau tidak ada hakim kecuali Allah Ta'ala. Atau la hukma ilallah atau la hakima ilallah. Ini sering banget diangkat. Ini khususnya ketika orang-orang yang mereka ingin mengkafirkan penguasa. Tidak ada hakim kecuali Allah. Atau tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala. Kenapa ini adalah makna yang tidak masuk dalam makna kalimat la ilaha illallah? Karena ini bisa masuk dalam pengertian kalau keyakinannya Allah Al-Hakim, ini masuknya pada rububiyah. Pada rububiyah. Allah adalah Al-Hakim, sama dengan Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Qudus. Allah Al-Hakim, ini adalah masuk pada rububiyah. Kalau maksudnya adalah pelaksanaan hukum, kita wajibnya untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya adalah uluhiyah. Sehingga ini sudah masuk dalam pengertian makna kalimat la ilaha illallah. Maka satu-satunya makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini seorang muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus terbentuk dalam dirinya itu ada sikap penolakan, peniadaan, penafian, peniadaan dan penetapan. Kalau hanya penetapan saja, ini bukan la ilaha illallah. Contohnya, saya sih mengakui, saya menetapkan Allah adalah sesembahan. Dan saya juga nyembah Allah. Dan saya juga tidak menyekutukan Allah. Cukup belum? Kira-kira ikhwan. Cukup belum? Terus bagaimana lengkapnya harusnya? Belum cukup. Saya mengakui Allah sesembahan. Dan bahkan saya menyembah Allah. Dan bahkan saya tidak juga menyekutukan Allah. Tapi saya tidak bisa menegaskan kalau umpamanya Lata, Uzza itu sesembahan yang batil. Tidak bisa saya menegaskan begitu. Saya memang mengakui Allah sesembahan. Tetapi saya tidak bisa membatilkan sesembahan selain Allah. Enggak cukup. Harus ada pengingkaran. Harus ada nafi, harus ada pengingkaran. La ilaha, la. Dia tolak. Sama dengan perkataan orang, saya ya wong Islam. Saya juga mengaku Islam itu agama yang hak, agama yang benar. Tapi saya tidak bisa membatilkan selain Islam. Enggak bisa. Kalau Anda meyakini Islam adalah agama Allah yang hak, harus terbentuk dalam jiwa kita penafian bahwa selain kebenaran yang Allah sampaikan ini adalah kebatilan. Karena Allah tegaskan, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Maka ini adalah dasar seorang muslim. Kalimat la ilaha illallah ini harus menjadi karakter kehidupan seorang mukmin. Harus ada yang dia tolak. Lalu ada yang dia tetapkan. Ini akidah yang harus tersimpul dalam hati seorang muslim. Ini dari sisi makna
kalimat la ilaha illallah. Kemudian, Bapak sekalian, kalimat la ilaha itu keutamanya sangat banyak. Seperti yang dibahas dalam bahasan tersendiri daripada keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang jelas kalimat la ilaha itu intinya adalah menjadi modal pokok seseorang untuk masuk ke dalam jannah. Punya kalimat la ilaha illallah, dia akan menjadi ahlul jannah. Tidak punya kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan masuk surga. Itu yang paling pokok, intinya adalah itu. Tapi kalimat ini yang merupakan miftahul jannah, syahadat ini merupakan miftahul jannah, yang merupakan kunci surga. Ketika seorang ulama ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Iya, iya. Tapi likulli miftahin lau asnan. Setiap kunci itu harus ada geriginya. La in ji'ta bimiftahin lau asnan futiha lak. Kalau kamu datang dengan kunci yang bergerigi, maka akan dibukakan pintu untuk Anda. Tapi kalau Anda datang dengan kunci tanpa gerigi, maka tidak akan dibukakan, ya ini untuk Anda. Tidak akan dibukakan surga untuk Anda. Kunci atau geriginya itulah yang dikatakan dengan syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para ulama sebutkan ada 7 syarat. 1, al-ilmu. Yang kedua, ini al-yakin. Yang ketiga, as-sidqu. Yang keempat, al-ikhlas. Yang kelima, al-mahabbah. Yang keenam, al-inqiyad atau al-qabul. Yang ketujuh, al-inqiyad. Yang pertama, al-ilmu. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini wajib dia untuk berilmu. Wajib dia harus mengerti. Mengerti tentang makna kalimat la ilaha illallah. Apa yang kita ketahui tadi? Bahwa kalimat ini ada 2 rukun. Rukun yang pertama la ilaha nafi. Rukun yang kedua ilallah, penetapan atau isbat tentang Allah Ta'ala. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, dia tahu kalau dengan ucapan itu artinya harus meninggalkan semua yang sesembahan selain Allah Ta'ala. Harus dia lepas. Dan harus dia tinggalkan. Dia barok. Kemudian hanya menetapkan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan dengan ini orang atau yang dikatakan dengan dia wajibnya tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang Nabi katakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa dia meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, maka dia masuk surga. Ini yang pertama. Wajib dia tahu. Karena ucapan yang tidak dia ketahui maknanya sering menjadi ucapan yang sia-sia. Enggak dong. Namanya enggak mudeng, bagaimana dia akan bisa beramal yang benar?
Orang yang faham saja belum tentu dia beramal yang benar, apalagi yang tidak faham. Maka syarat yang pertama mesti faham. Apa itu makna kalimat la ilaha illallah? Yang kedua, yakin. Jadi al-ilmu itu lawannya adalah al-jahlu. Bodoh. Kebodohan yang paling berbahaya adalah bodoh tentang kalimat la ilaha illallah. Kebodohan yang paling berbahaya. Kebodohan itu semuanya kerusakan. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fala raiba anal jahla al aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqu bil abdu fid dunya fa wa natijah. Karena tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, semua kerusakan itu sumbernya adalah kebodohan. Dan semua malapetaka yang dijumpai seorang hamba di dunia dan di akhirat, semuanya adalah hasil daripada kebodohan. Dan kebodohan yang paling berbahaya adalah kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia seorang yang super jenius dalam perkara lain. Abu Jahal, itu dikatakan Abu Jahal, itu bukan karena dia bodoh lunga-lungu, tetapi Abu Jahal itu sendiri aslinya orang yang dikenal sangat bijak. Maka dikenal dengan julukan Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang sangat bijak. Bapaknya hakim, artinya orang sangat bijak. Banyak orang berselisih datang pada dia, diputuskan, selesai. Terima. Tapi kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena kerasnya penentangan dia terhadap kalimat la ilaha illallah bersama dia mengetahui benarnya tentang perkara ini. Tapi dia menentang keras. Maka dikatakan Abu Jahal. Yang kedua, al-yakin. Lawannya adalah syak. Lawannya adalah ragu. Yakin itu adalah buah dari kesempurnaan ilmu. Orang yang ilmunya sempurna menjadi sebuah keyakinan. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Bawaannya orang yang yakin itu mantap. Beda dengan orang yang ragu-ragu. Dia harus yakin seyakin-yakinnya bahasanya Allah adalah sesembahan yang hak. Dan selain Allah sembahan yang batil. Tanpa ada keraguan. Bapak sekalian, yakin ini sifatnya mukminin dan ragu ini sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi orang munafik beda. Mereka fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguannya itu mereka terombang-ambingkan dalam keraguannya. Kalau sudah yakin, sekalian, bawaannya mantap. Dia tidak akan dibuat ragu dengan kejadian apapun. Contoh ya, ketika perang Ahzab, nama lainnya perang apa? Perang Ahzab itu. Perang Khandaq. Kok dikatakan perang Ahzab? Kenapa kira-kira? Ahzab artinya apa Ahzab? Hizb, Ahzab itu jamak dari hizb. Apa artinya? Golongan, kelompok. Jadi sekutu. Perang Ahzab dikatakan perang Ahzab karena orang-orang kafir mereka sedang bersekutu untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat.
Sehingga jumlah musuh sangat besar. Ketika orang mukmin melihat pasukan Ahzab, apa kata orang mukmin? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini orang mukmin. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Benar Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan. Beda dengan orang munafik. Ketika melihat pasukan Ahzab, pasukan musuh itu sangat besar ngidap-idapi, apa kata dia? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Oh, ternyata janjinya Allah dan janjinya Rasulullah itu dusta. Enggak benar. Dia sudah melihat kematian itu di depan mata. Tapi orang mukmin enggak. Mau musuh kayak kelihatan ngedapi-dapi kayak apa, dia yakin seyakin-yakinnya Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya, Allah akan menolong orang-orang mukmin. Sehingga beda orang mukmin yang yakin dengan orang munafik yang syak. Ketika diuji oleh Allah Ta'ala, orang mukmin dia betul-betul sabat, kokoh, bersabar, yakin. Tapi beda dengan orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Sebagian orang ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah lisannya, tapi kalau dia diuji oleh Allah, ada gangguan-gangguan yang menimpa dia gara-gara agamanya. Apa katanya? Ini kata dia, wa idza udiya finnas, dia menjadikan ujian Allah itu seperti azab. Sehingga dia jadikan kambing hitam kepada agamanya jadikan sebagai kambing hitam. Sehingga dia pun akhirnya melepas agamanya tersebut. Diistilah dengan kata lain, dia tidak kokoh, tidak sabat, dia ragu-ragu di dalam, yaitu menjalani kebenaran, tidak sebagaimana seorang mukmin yang betul-betul yakin, yang senantiasa asing adalah menunjukkan ketegaran dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang bersadat mesti dia harus sidik, jujur. Lawannya adalah kadzib. Kadzib, dusta. Jujur mengucapkannya, lahir batin. Lesannya la ilaha illallah, hatinya juga demikian. Lesannya mengucapkan kami muslim, batinnya siap untuk dia berislam dengan agamanya. Tapi munafik enggak, kadzib, dia dusta. Katanya muslim, kalau soal ucapan lisannya itu kata Allah ngedapi-dapi. Tampilan jasadnya itu mengagumkan, menakjubkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kata Allah tentang orang munafik, kalau kamu lihat penampilan jasadnya itu koyok-koyok, sangat menakjubkan. Kalau mereka ngomong, pasti kamu dengarkan, karena omongannya itu penuh dengan penekanan. Tapi kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah menjadi saksi bahwa orang munafik ini adalah pendusta. Ciri yang paling nampak, ikhwan, ciri yang paling nampak, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa.
Kalau orang-orang munafik itu kamu ajak, mbok ayu kita menghidupkan agama Allah, menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Kamu akan lihat orang munafik ini, dia paling keras usahanya untuk menghalang-halangi terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Sengit pol terhadap ajaran Islam untuk dihidupkan di tengah-tengah kehidupan. Sengit. Belas nggak ada dia kecintaan untuk menghidupkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Beda dengan orang mukmin yang jujur. Dia orang yang paling bersemangat di dalam menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya karena memang ucapannya seperti yang ada di dalam hatinya. Jujur dia. Nggak ada kedustaan. Maka dikatakan oleh Allah SWT, "Tsumma la martabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun." Mereka itulah orang yang telah jujur dalam mengucapkan imannya sehingga tidak ada keraguan, orang yang paling semangat untuk menghidupkan agamanya karena dia jujur dalam mengucapkannya. Lah orang yang berla ilaha illallah itu harus jujur. Kalau enggak jujur, akhirnya lesannya mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya syirik. Itu namanya enggak jujur dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, yang keempat, ikhlas. Lawannya ikhlas itu syirik. Ikhlas itu murni, syirik itu dia mencampurkan, menyekutukan. Orang yang mengucapkan kalimat ini harus memurnikan sesembahannya, penyembahannya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh dia musyrik. Orang yang musyrik itu namanya dia telah membatalkan la ilaha illallahnya itu. Dia tidak memurnikan. Nabi katakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'atun nasi bi syafaatik yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat itu siapa ya Nabi? Kata Nabi, "As'atun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi." Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi betul-betul dia mengucapkannya tulus, ikhlas, murni dalam mengucapkan kalimat ini. Sehingga lisannya mengucapkan la ilaha illallah, buktinya adalah dia tidak menyekutukan Allah atau dia mentauhidkan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, itu dia telah merusak kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, harus ada kecintaan. Lawannya adalah al-bukh. Benci. Bukh. Benci. Ada orang sengit sama kalimat la ilaha illallah padahal dia muslim. Mestinya seorang muslim itu dia mencintai ya kalimatnya, isi kandungannya, dan orang yang mengamalkan kalimat ini dia cintai. Apa yang dicintai oleh Allah akan dia cintai. Ini kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahkan kadang-kadang sampai ratusan sampai ribuan kali. Kemudian ternyata dia sangat membenci terwujudnya kalimat tauhid ini. Melihat orang yang mentauhidkan Allah sengit. Tapi kalau melihat orang musyrik itu dadanya lapang. Dadanya lapang. Dia bisa lebih ridha dengan orang musyrik dibandingkan dengan orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, singkat saja sekalian, orang yang mengucapkan kalimat ini harus ada penerimaan al-qabul. Lawannya adalah ini at-tar atau rad, menolak, penolakan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini harus ada penerimaan. Dadanya itu legowo. Betul-betul dadanya itu legowo, terima. Apa yang diminta dari kandungan kalimat ini dia terima. Tidak dia tolak.
Beda dengan orang yang mereka itu, yaitu seperti orang-orang kafir yang mereka menolak. Menolak itu adalah jenis kekafiran. Meninggalkan kandungan isi kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, yaitu al-inqiyad, harus ada ini sikap mewujudkan, melaksanakan, mewujudkan. Ini eksekusi dari amalan kalimat la ilaha illallah. Pelaksanaan dari kalimat la ilaha illallah. Praktek dalam kehidupan sehariannya itu mesti dia wujudkan kalimat ini. Terus sekalian, ini adalah sekilas tentang kalimat la ilaha illallah. Kita telah mempelajari pertama maknanya, yang kedua yaitu syurut diterimanya kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan pada kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang difahami, kemudian bisa ngeresep dalam hati kita, kemudian bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Kita coba sekian dulu. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.